Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pengamat politik Rocky Gerung menyuruti pemecatan Bambang Betor Suryadi dari jabatan tenaga ahli pimpinan DPP Taskin setelah menuding ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo tidak dikeluarkan oleh UGM melainkan dicetak di Pasar Pramuga. Informasi lainnya, pemirsa, pemukiman warga di Kebonpala dan Tanah Rendah, Kampung Melayu Jatinegara terendam banjir setinggi lebih dari 2 meter pada Minggu pagi. Sebagian warga mulai mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Ratusan rumah di 2 RW di kawasan Kebonpala dan Tanah Rendah Jatinegara terendam banjir setinggi lebih dari 2 meter pada Minggu pagi. Banjir tersebut terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. Beginilah kondisi banjir yang merendam ratusan rumah di kawasan Kebonpala dan Tanah Rendah, Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi. Terlihat kendaraan roda 2 milik warga terendam air. Sejumlah warga berusaha mengamankan sepeda motor mereka yang sudah terendam banjir. Akibat tingginya genangan, aktivitas warga di lokasi pun terganggu. Beberapa warga terpaksa menerobos banjir untuk keluar dari rumah. Banjir setinggi lebih dari 2 meter ini disebabkan oleh luapan aliran Kali Ciliwung yang melintasi pemukiman warga dan tak mampu menampung tingginya debit air setelah mendapat kiriman air dari bendungan Katulampa Bogor. Sebagian warga tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka. Itu kayak sekitar jam 3 malam. Ketinggiannya berapa sih? Ketinggi ada 2 meter kurang lah, 2 meter kurang. Warga-warga pada ngungsi atau gimana? Warga sementara belum, tapi ada kemungkinan sih katanya kan ini kan di Bogornya kan reda nih hujan. Mungkin ya hari ini kali mungkin turut mudah-mudahan. Yang warna apa? Warna apa? Mereka berharap ada gubernur yang mampu mengatasi banjir yang kerap melanda lingkungan mereka. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan salah satu penyebab banjir di Jakarta yang kerap terjadi pada musim hujan karena adanya perubahan tata ruang di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyoroti terkait persoalan banjir Jakarta yang sering terjadi saat musim hujan. Deddy mengatakan salah satu penyebabnya adalah perubahan tata ruang di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Dari laporan Kementerian Lingkungan Hidup, ia menyebutkan terdapat kerusakan lingkungan akibat alih fungsi tata ruang di Puncak yang mengubah kawasan resapan air jadi lokasi wisata dan permukiman. Deddy Mulyadi menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen akan mengembalikan fungsi awal tata ruang di kawasan Puncak. Menurutnya, jika tidak segera dilakukan, maka akan berpotensi menyebabkan bencana alam bagi wilayah Bogor dan sekitarnya.
Selain Bogor, Deddy Mulyadi menyebut juga akan mengembalikan fungsi awal tata ruang wilayah lainnya yang rusak, serta akibat dari pembangunan kawasan wisata dan permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Deddy Mulyadi menekankan langkah ini bagian dari upaya pemulihan ekosistem dan penataan ruang berkelanjutan demi mencegah terjadinya bencana di masa depan. Meski kebijakan penertiban kawasan tersebut menuai kontroversi, namun ia tidak mau ambil pusing. Pasalnya, apabila tidak segera dilakukan, maka kerusakan alam akan semakin parah dan sulit diperbaiki. Oleh sebab itu, Deddy Mulyadi mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk saling gotong royong dalam menjaga kelestarian alam sehingga tidak berdampak negatif bagi kehidupan. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti hubungan antara polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dengan dipecatnya Bambang Betor Suryadi dari jabatan tenaga ahli pimpinan di BP Taskin. Dalam surat resmi diterangkan bahwa masa kerja Betor berakhir pada 30 Juni 2025 dan tidak diperpanjang. Orang tidak lagi mencurigai, tapi orang menganggap itu biasa sekali karena itu diarahkan untuk mewujudkan ambisi seseorang yang sedang berkuasa. Jadi itu sebenarnya bagian lengkap atau melengkapi politik dinasti. Kan demi itu, bukan demi sesuatu yang sifatnya kompetisi. Artinya kompetisi itu hilang karena seseorang sudah. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti hubungan antara polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan dipecatnya Bambang Betor Suryadi dari jabatan tenaga ahli pimpinan di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin. Terus dari Solonya ada Argit, ada David, ada Widodo. Nah, informasi hari ini melompat. Jadi kalau tadinya kita menemukan. Adapun pemberhentian politisi senior PDIP tersebut disampaikan dalam surat resmi dan ditandatangani langsung oleh Kepala Sekretariat BP Taskin, Eni Rukawiani. Dokumentasinya Jokowi untuk memenuhi syarat maju di Gubernur DKI. Nah, itu yang kita. Dalam surat itu diterangkan bahwa masa kerja Betor berakhir pada 30 Juni 2025 dan tidak diperpanjang. Selain itu, berdasarkan evaluasi internal yang sudah dilakukan, Betor dinyatakan melanggar kode etik dan tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pemecatan ini terjadi tak berselang lama setelah pada pertengahan Juni 2025 lalu, Betor Suryadi menuding bahwa ijazah Jokowi tidak dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM, melainkan dicetak di Pasar Pramuka. Diketahui Betor Suryadi adalah seorang aktivis dan pengacara yang sudah beberapa kali terlibat dalam kasus-kasus politik dan hukum. Di sisi lain, pemecatan Betor Suryadi dari BP Taskin dinilai Rocky Gerung sebagai upaya pembungkaman. Menurutnya, pemecatan Betor sebagai upaya pembungkaman ini adalah permainan kecil bagi Betor. Sementara itu, permainan besar bagi publik adalah kejujuran dari pihak UGM terkait ijazah Jokowi. Rocky menilai Betor dengan statusnya sebagai pejabat negara dan pendapatnya justru merupakan puncak dari kecurigaan publik soal ijazah Jokowi. Mantan dosen filsafat UI itu mengatakan keterbukaan Jokowi dan UGM mengenai polemik ijazah ini juga dinantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Aksi penyerangan dengan senjata tajam dilakukan sekelompok orang tak dikenal kepada warga perguruan pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Ternate di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebanyak 4 orang terluka akibat kejadian tersebut. Aksi penyerangan dengan senjata tajam dilakukan sekelompok orang tak dikenal kepada warga Perguruan Pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Ternate atau PSHT di Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu 6 Juli 2025. Akibat serangan tersebut, 4 orang mengalami luka sabetan senjata tajam. Tak cukup di situ, 2 sepeda motor korban juga dibakar. Aparat kepolisian Polsek Baki, Sukoharjo ini mendatangi lokasi kejadian penyerangan 4 orang warga PSHT di Jalan Raya Bali Manang, Desa Baki Pandean. Polisi mengamankan 2 sepeda motor milik korban yang saat kejadian penyerangan dibakar pelaku. Semuanya tak ada yang tersisa. Saat diamankan petugas, 2 sepeda motor sudah menjadi rangka. Sementara 4 korban penyerangan sesaat setelah kejadian langsung dilarikan ke rumah sakit. Semuanya mengalami luka sabetan senjata tajam. 2 korban menjalani perawatan intensif, sementara 2 lainnya rawat jalan. Para korban terdiri dari 3 laki-laki, yaitu inisial WH, ABP, MAT, semuanya warga Kartasura, Sukoharjo. Sementara 1 korban lainnya seorang perempuan berinisial CKWL ialah warga Solo. Menurut keterangan Yogi, saksi mata, ada 2 korban yang saat itu ditolongnya, semuanya dalam keadaan berdarah. Sementara Primus, warga yang saat itu di lokasi melihat ada beberapa orang yang tiba-tiba menyerang rombongan PSHT yang perjalanan pulang. Berdarah semua itu. Kata udah berdarah. Iya. Korban posisi anu ya mas? Korban 2 pak. 2. Motor terbakar atau posisi? Wah kali itu nggak tahu pak. Kondisi saya nolongin pas di Indriati. Soalnya saya nongkrong di depan Indriati pak. Umur sekitar berapa mas? Wah, kurang tahu nama umur rumah kurang tahu pak. Soalnya kondisi ditanya itu yang nolongin di sana juga nggak tahu pak. Gitu. Jadi lewat terus diserang OTK gitu. Iya. Dia lewat terus diserang sama orang tidak dikenal itu. Dan yang itu ada juga yang nolongin. Yang nolongin pun mungkin karena masih keadaan shock, ditanyain ciri korban juga, ciri pelaku belum bisa menjelaskan secara detail. Perjalanan pulang. Jadi mau perjalanan pulang mungkin langsung diserang oleh pelaku OTK. Orang tidak dikenal itu. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyindir Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte yang menuduh Cina mungkin meminta Rusia menyerang wilayah NATO di Eropa jika Cina memutuskan menginvasi Taiwan. Dmitry Medvedev mengejek Sekjen NATO Mark Rutte atas komentarnya soal kemungkinan Rusia menyerang Eropa atas permintaan Cina. Rutte menyebut dalam wawancara Xi Jinping bisa meminta Putin menyerang wilayah NATO untuk mengalihkan perhatian dari Taiwan. Medvedev menyindir Rutte telah melahap terlalu banyak jamur ajaib dan menyarankan dia belajar bahasa Rusia untuk di kamp Siberia. Beijing menegaskan Taiwan adalah bagian dari wilayahnya dan meminta Amerika Serikat berhenti mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok. Meski begitu, Amerika Serikat tetap memasok senjata ke Taiwan dan terus menjalin hubungan diplomatik dengan pulau tersebut. Rusia mendukung posisi Cina dan mengecam intervensi Barat di Taiwan.
Kremlin membantah tuduhan akan menyerang NATO, menyebutnya propaganda Barat untuk menciptakan musuh buatan. Rusia menilai NATO sedang menggunakan ancaman Rusia demi memuluskan kebijakan militerisasi di Eropa. Dalam pertemuan puncak terbaru, NATO membahas target belanja pertahanan hingga 5% PDB, tapi belum ada kesepakatan resmi. Sejumlah negara Eropa mengkhawatirkan beban ekonomi dari peningkatan anggaran pertahanan yang bisa menggerus dukungan publik. Texas diterjang banjir dahsyat pada Minggu 6 Juli. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 69 orang meninggal dunia, sementara itu 41 orang masih hilang. Jumlah korban tewas akibat banjir dahsyat di Texas mencapai sedikitnya 69 orang pada hari Minggu 6 Juli, termasuk sedikitnya 21 anak-anak saat pencarian anak perempuan yang hilang dari perkemahan musim panas memasuki hari ketiga. Gubernur Texas Greg Abbott saat berbicara dalam konferensi pers pada Minggu sore mengatakan jumlah korban tewas di Kirk County, epicentrum banjir, telah mencapai 59 orang, sementara 10 orang lain yang meninggal di tempat lain di Texas dan 41 orang masih hilang. Di antara dampak banjir yang paling dahsyat terjadi di perkemahan musim panas Camp Mystic, perkemahan anak perempuan Kristen yang berusia hampir seabad, tempat 11 anak perempuan dan seorang konselor masih hilang. Sungguh mengerikan melihat apa yang dialami anak-anak kecil itu, kata Abbott, yang mengatakan ia mengunjungi daerah itu pada hari Sabtu dan berjanji untuk melanjutkan upaya menemukan mereka yang hilang. Banjir terjadi setelah sungai Guadalupe di dekatnya meluap setelah hujan deras turun di wilayah Texas bagian tengah pada hari Jumat, hari libur Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Pihak berwenang di Texas Hill County sebelumnya mengatakan bahwa 21 anak telah meninggal dalam banjir tersebut. Di antara dampak banjir yang paling dahsyat terjadi di perkemahan musim panas Camp Mystic, sebuah perkemahan anak perempuan Kristen yang berusia hampir seabad, di mana 10 peserta perkemahan Camp Mystic dan seorang konselor masih hilang, menurut Leita. Persija Jakarta resmi merekrut bek timnas Indonesia Jordi Amat dari Johor Darul Ta'zim. Transfer ini menjadi salah satu yang paling mencolok di Liga 1 dengan kontrak berdurasi 2 tahun dan opsi perpanjangan. Persija Jakarta membuat gebrakan besar di bursa transfer dengan mengumumkan kedatangan bek andalan timnas Indonesia Jordi Amat. Kedatangan pemain berpengalaman yang sebelumnya membela Johor Darul Ta'zim atau JDT ini langsung menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola nasional. Langkah Persija ini menjadi bukti keseriusan Macan Kemayoran untuk bersaing memperebutkan gelar juara Liga 1 musim ini.
Tanpa melalui drama tawar-menawar panjang, manajemen klub berhasil mengamankan tanda tangan sang pemain dari klub raksasa Malaysia tersebut. Sebelumnya, Jordi sempat dirumorkan akan kembali berkarir di kasta kedua Liga Spanyol. Namun, spekulasi itu langsung terbantahkan dengan pengumuman resmi dari Persija. Pemain berdarah Spanyol itu kini telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun bersama Macan Kemayoran dengan opsi perpanjangan. Mengacu pada data dari Transfermarkt, nilai pasar Jordi Amat saat ini diperkirakan mencapai 11,3 miliar rupiah. Angka tersebut berpotensi menjadikan sebagai transfer termahal di Liga 1 musim ini. Selain nilai transfer, isu mengenai gaji Jordi Amat juga menjadi sorotan. Saat membela JDT, pemain berusia 33 tahun itu disebut-sebut menerima bayaran hingga 22.000 euro per pekan atau sekitar 28 miliar rupiah per tahun. Meski angka tersebut belum pernah dikonfirmasi secara resmi, spekulasi ini ramai diperbincangkan di media sosial. Sepanjang karirnya, Jordi telah berkompetisi di berbagai liga top dunia. Ia pernah mencicipi ketatnya persaingan di La Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Belgia, hingga Liga Super Malaysia. Kini, Liga 1 Indonesia akan menjadi kompetisi kelima dalam perjalanan karir profesionalnya. Selama membela JDT, Jordi Amat tampil dalam 66 pertandingan dan turut berkontribusi mempersembahkan 5 gelar bergengsi, 2 trofi Liga Super Malaysia, 2 Piala Malaysia, 1 Piala FA, dan 1 Piala Super Malaysia. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, kehadiran Jordi Amat di lini belakang Persija diyakini akan menjadi tambahan kekuatan besar sekaligus daya tarik tersendiri bagi kompetisi Liga 1. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.